Good morning, teachers and students. Today, before we have semester test, let's come to God and listen His message. Let's have silent meditation for a while. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amen. Today we have topic about don't be restless, trust in God. Tema kita pagi ini adalah janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan. Berdasarkan kitab Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Hampir setiap kita pasti memiliki yang namanya ketakutan, kecemasan, dan kegelisahan di dalam hidupnya. Mungkin ada yang takut akan masa depan, akan sekolah atau perkuliahannya, cemas terhadap hubungan pertemanan, atau mungkin khawatir karena masalah-masalah yang tidak pernah berhenti di dalam hidupnya. Yohanes 14 menceritakan bahwa murid Tuhan Yesus juga saat itu sangat cemas dan takut karena Tuhan Yesus pernah berkata bahwa dia akan mati dibunuh. Lalu Tuhan Yesus memberikan sebuah solusi untuk menghilangkan rasa takut para murid-muridnya. Dan solusi itu adalah perkataan Tuhan Yesus kepada mereka. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Ada sebuah cerita tentang kisah yang luar biasa tentang seorang Nick Vujicic. Mungkin kalian sudah pernah mendengarnya. Sejak lahir, Nick tidak memiliki kaki dan tangan. Dan keadaan itu menjadikannya bahan ejekan orang-orang di sekitarnya. Nick suka mendengar kata-kata yang membuat hatinya sangat sakit. Seperti, Nick, kamu ini gak punya kaki dan tangan. Mana bisa kamu nanti kerja? Atau mungkin kata-kata yang mengatakan, Nick, kamu gak punya kaki dan tangan. Mana mungkin ada wanita nanti yang mau mencintaimu. Kata-kata itu sangat menyakitkan bagi Nick. Bahkan kata-kata itu menjadikan Nick seseorang yang hampir bunuh diri pada usianya yang ke-8 tahun. Ketika itu di tengah-tengah berkecamuknya perasaannya, Nick ingin menenggelamkan dirinya supaya dia mati. Dan pada saat itu juga dia teringat kepada kedua orang tuanya yang sangat mengasihinya. Jika ia mati, maka akan menambah luka dan sakit hati orang tuanya yang sudah merawatnya sejak kecil. Maka Nick pun membatalkan niatnya. Namun Nick belum menemukan yang namanya harapan. One day, Nick reads the Bible and finds a story about a man who was born blind. In this story, people ask the Lord Jesus, Lord, why was this person born blind? Is it because of his sin or is it because of the sin of his parents? And the Lord Jesus answered, not because of his sin or the sins of his parents. He was born blind so that the glory of God could shine through him. After that, the Lord Jesus touched his person's eyes, and this person became able to see. Suatu hari Nick membaca Alkitab dan menemukan kisah tentang seseorang yang terlahir buta. Pada kisah ini, orang-orang bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, mengapa orang ini terlahir buta? Apakah karena ia berdosa ataukah karena dosa orang tuanya? Dan Tuhan Yesus menjawab, bukan karena dosanya ataupun dosa orang tuanya. Dia terlahir buta agar kemuliaan Tuhan dapat terpancar melalui dirinya. Setelah itu Tuhan Yesus menjamah matanya dan orang ini pun dapat melihat. When Nick read this story, hope immediately pierced his heart. If God has a plan for this blind man, the God must have a plan for me too. From that day, Nick began to live by what is called hope. Nick lived by putting his trust in God, that God is a good God who will reveal his glory through him. Finally, now Nick has become a very extraordinary motivator. He has spoken to dozens of countries and has met with dozens of presidents. Ketika Nick membaca kisah ini, harapan langsung muncul di hatinya.
Jika Tuhan memiliki rencana untuk orang buta itu, maka Tuhan pasti juga memiliki rencana untukku. Sejak hari itu, Nick mulai hidup dengan yang namanya harapan. Nick hidup dengan meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik yang akan menyatakan kemuliaannya melalui dirinya. Dan kita tahu sekarang Nick adalah seorang motivator yang luar biasa yang telah berbicara di puluhan negara dan telah bertemu belasan presiden. Seorang yang tidak memiliki kaki dan tangan menjadi seseorang yang memberikan harapan kepada orang-orang yang memiliki kaki dan tangan. Apa sumber dari harapan yang Nick miliki ini? Apa kunci yang membuat Nick dapat mengalahkan kecemasan dan ketakutan di dalam hidupnya? Kuncinya adalah Nick meletakkan pengharapannya pada Tuhan. Anak-anakku dan Bapak Ibu guru yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita masih ingat ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya berada dalam kapal dan diombang-ambingkan oleh ombak dan angin. Tuhan Yesus waktu itu tertidur pulas dan murid-muridnya sangat kalut. Namun ketika Tuhan Yesus bangun, ia pun memerintahkan angin dan ombak tersebut supaya tenang. Dengan sekejap, angin dan ombak tersebut pun langsung menjadi tenang. Ya, mengapa kita harus kalut dalam hidup kita? Maka percayalah kepada Tuhan. Taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Student and teacher, we often have the wrong idea that following Jesus will lead to a life without problems. The Lord Jesus never promised a life without storms, but the Lord Jesus promised that He will always be with us in our every step in the midst of the storm. Anak-anakku dan Bapak Ibu guru yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita seringkali menjadi salah dan keliru bahwa dengan mengikut Tuhan Yesus akan membuat hidup kita tanpa masalah. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kehidupan tanpa badai. Tetapi Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita di dalam setiap langkah kita, di tengah badai kehidupan kita. Percaya sajalah padanya. Dia lebih besar dari rasa bimbang dan takutmu, dari semua permasalahan kehidupanmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas segala kebaikan yang Engkau berikan kepada kami, hingga kami dapat menikmati banyak hari dengan berbagai warna kehidupan. Mulai dari rasa senang hingga sedih, marah hingga gembira, kecewa hingga bersukacita. Semua menjadi warna hidup yang sangat kami syukuri. Setiap kejadian boleh menjadi sesuatu yang bermanfaat. Setiap peristiwa buruk memiliki hikmah dan pelajaran yang bisa kami petik. Setiap apa yang kami alami merupakan bagian dari rencana-Mu untuk menguatkan kami, membuat kami menjadi pribadi yang lebih baik. Kami percaya padamu. Kami tak takut dan gelisah lagi karena kasih-Mu yang luar biasa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat menjalankan ujian penilaian akhir tahun. Teruslah berjuang, jangan takut, jangan gelisah. Jesus bless us.